Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Eman. Iya, selamat malam Bung Hotman, selamat malam Pak Arsul. Saya punya pertanyaan Pak Arsul sebelum saya ke Bung Hotman yang hari ini resmi mengakhiri tugasnya. Ada logika sederhana yang mungkin harus dijelaskan. Mungkin Bung Arsul juga punya pertanyaan yang sama. Tidak lolos tes ASN di KPK, lalu menjadi ASN di polisi. Bagaimana Bung Arsul bisa menjelaskan ini? Bung Arsul? Bung Arsul bisa jelas mendengar saya? Oke, saya ke Bung Hotman dulu. Nanti saya juga akan tanyakan soal itu Bung Hotman. Hari ini Anda adalah hari terakhir bersama 56 lainnya ya di KPK. Benar. Iya, dan saya mendengar bahwa belum ada jawaban terkait dengan tawaran dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk ditarik menjadi ASN di Polri. Kami melihat ini dalam konteks rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM ya. Apakah tawaran dari Bapak Kapolri ini merupakan bagian dari sikap pemerintah terhadap rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM? Karena masalah ini kan menjadi timbul karena ditemukan adanya maladministrasi dan pelanggaran HAM oleh Komnas HAM. Jika memang ini adalah merupakan sikap pemerintah melalui Kapolri untuk menyelesaikan masalah ini dan merupakan penyelesaian dari rekomendasi kedua lembaga tersebut, tentu kami akan mempertimbangkan untuk mengikuti saran-saran pemerintah. Karena kami ini sebenarnya adalah pegawai-pegawai pemerintah yang tentunya akan melakukan saran-saran dari pemerintah sesuai dengan basis kerja kami, yaitu transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Nah, dalam kerangka itulah sebenarnya kami ingin memastikan ya apakah tawaran Kapolri ini adalah merupakan sikap dari pemerintah atas rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Apa bedanya kalau ini merupakan rekomendasi dari pemerintah tapi tidak terkait dengan Komnas HAM dan Ombudsman misalnya? Nah, tentunya kami akan mencoba berdiskusi di samping kami mendiskusikan secara internal, kami juga akan mendiskusikan dengan Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia. Karena memang ini bukan hanya masalah kami pegawai KPK dipekerjakan, tetapi ini adalah merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan kita, di mana Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Sudah seyogianya pemerintah juga menjawab rekomendasi dan kedua lembaga tersebut. Jadi kalau tanpa rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman, teman-teman 57 ini nggak akan bergerak? Kami akan mempertimbangkan, karena seperti yang saya bilang tadi, masalah ini menjadi timbul ya karena kami mengadu kepada Komnas HAM dan mengadu kepada Ombudsman Republik Indonesia, dan kedua lembaga ini menemukan adanya maladministrasi, menemukan adanya pelanggaran HAM, dan merekomendasikan bagaimana penyelesaian masalah ini secara utuh. Kami juga tidak menginginkan penyelesaian masalah ini secara parsial. Dan kami juga yakin pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden dan jajarannya pasti akan mempertimbangkan semua hal itu sehingga nanti ditemukan solusi yang baik ya. Buat kami, pegawai KPK menjadi korban, dan buat juga Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM. Begitu kira-kira, Bung Aiman. Iya, ini tentu apresiasi kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Bung Arsul Sani bisa mendengar saya? Iya, bisa. Oke. Bung Arsul, saya ingin bertanya, mungkin Bung Arsul juga punya pertanyaan yang sama dengan saya. Tidakkah ada yang janggal ketika tes untuk menjadi ASN gagal di KPK, lalu kemudian otomatis menjadi ASN di polisi? Mas Aiman, pertama saya ingin melihat apa yang disampaikan Pak Kapolri. Saya sebut saja sebagai rencana atau proposalnya Pak Kapolri itu dalam kerangka prasangka baik. Ya. Setuju, betul. Snudon, ya. Artinya bahwa terlepas bahwa tentu teman-teman pegawai KPK itu barangkali sebetulnya tidak berharap itu, tetapi sebagai sebuah terobosan, sebagai sebuah tawaran alternatif penyelesaian yang terkait
dengan teman-teman pegawai KPK itu sendiri, saya kira itu kita patut apresiasi. Nah, ini kan baru disampaikan oleh Pak Kapolri di ruang publik dalam sebuah media conference dan belum kemudian disampaikan di Komisi 3. Tentu nanti kami akan dalami termasuk hal-hal yang ditanyakan oleh Mas Aiman, ya, yang itu kan jadi pertanyaan publik, ya. Kan jadi pertanyaan. Justru begini, Bung Arsul, justru karena kita berprasangka baik kepada Kapolri, kan nggak mungkin Kapolri kemudian membiarkan institusinya menjadi rusak karena orang-orang yang gagal. Ini yang kita pahami. Artinya orang-orang yang tidak lolos TWK bukan orang-orang yang gagal, karena ia dianggap dipercaya untuk bisa menguatkan tubuh Polri. Itu kan logika sederhananya. Ya, kalau ada yang katakanlah seperti Mas Aiman dan yang lain-lain, ya, paradigma berpikirnya seperti itu juga tidak salah. Saya sendiri dari awal mengatakan bahwa kalaupun di dalam tes wawasan kebangsaan itu passing grade-nya tidak bisa dilampaui oleh jumlah teman-teman pegawai KPK, maka sesuai dengan makna yang ada pada terminologi TMS tidak memenuhi syarat, bukan tidak lulus, ya, maka harusnya diberi kesempatan untuk bisa memenuhi syarat. Nah, bayangan saya, tapi ini kan baru ini saja ya. Kan nggak dikasih kesempatan, ada yang dikasih kesempatan, tapi ada juga yang kemudian nilainya merah. Saya ingat betul ketika kemudian konferensi pers, Kepala BKN mengatakan bahwa tidak bisa ditolong lagi karena nilainya merah, termasuk juga Pak Alexander Marwata yang mengumumkan pada waktu itu. Saya di Kompas TV juga pada saat itu ada juga ya dialog seperti ini, dan ada juga Wakil Kepala BKN, ada juga ya waktu itu Profesor Azumardi Azra. Tidak diberikan disampaikan bahwa nilainya merah, dan kalau merah itu dianggap tidak diperbaiki lagi. Saya ingat komentarnya Prof. Azumardi Azra, Anda itu lebih Tuhan. Anda itu lebih Tuhan gitu. Maksudnya BKN ini ya? Ya, karena kalau kata Prof. Azra, ya, Tuhan saja itu tidak pernah berpikir bahwa manusia itu tidak akan bisa dirubah atau berubah. Ya. Padahal itu yang maha kuasa. Oke. Gitu ya. Dan Anda setuju dengan itu? Anda setuju dengan Prof. Azumardi Azra pada saat itu? Sampai sekarang? Ya, Bang Arsul? saya setuju sampai sekarang. Oke. Oke. Ya, karena konsekuensi dari TMS itu saya percaya dari dulu harusnya orang diberi kesempatan ya untuk kemudian seperti yang 24 itu ya, bahwa itu kesempatannya untuk grade-nya yang parah itu lebih lama. Kalau grade-nya yang warnanya bukan merah lah, yang warnanya hijau lah misalnya ya, itu lebih sedikit, itu hal teknis. Itu loh. Itu. Oke. Ya. Saya ingin bertanya pertanyaan yang sama ke Bung Hotman. Bung Hotman, tidakkah Anda merasa, dan teman-teman tentu Anda juga pasti sudah membicarakan hal ini, tidak lolos di KPK, lalu kemudian jadi ASN di polisi. Bagaimana kemudian, saya harus tanyakan ya, bagaimana perasaan teman-teman yang ada di 57 saat ini, yang kemudian mendengar kabar ini? Tapi jangan dijawab dulu, ya. Saya akan segera kembali nanti, selepas jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya langsung menuju ke Bung Hotman. Bung Hotman, pertanyaan saya tadi bahwa Anda dinyatakan bersama 56 lainnya tidak lolos TWK, tidak lolos menjadi ASN, tidak bisa ditolong lagi karena nilainya merah, statusnya merah, tapi Anda diterima di polisian menjadi ASN. Bagaimana sikap, bagaimana perasaan teman-teman termasuk Anda saat ini? Kita nggak menyangka juga ya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Kapolri atas perhatiannya. Tetapi memang sejak awal kami ini mengalami keanehan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini. Untuk itu kami mencoba sebenarnya kemarin itu mempertanyakan kepada pimpinan di mana kami gagalnya. Tetapi sama sekali pimpinan tidak memberikan akses untuk melihat hasil tes wawasan kebangsaan kami. Dan untuk itulah sejak awal kami yakin ada keanehan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini. Dan kemudian kami melaporkan kepada Komnas HAM dan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dan faktanya ternyata tes wawasan kebangsaan ini sebagaimana ditemukan oleh Komnas HAM adalah merupakan bentuk penyingkiran kepada kami pegawai yang 57.
Tentunya dengan tawaran dari Kapolri ini mengindikasikan dan menjelaskan bahwa sebenarnya kami-kami ini bukanlah yang gagal dan tidak lulus dalam tes wawasan kebangsaan. Karena faktanya Kapolri menawarkan kepada kami untuk menjadi ASN di kepolisian. Anda berpikiran seperti itu, teman-teman juga berpikiran seperti itu, bahwa tanda merah dinyatakan merah, nggak bisa ditolong lagi, nggak bisa lolos, nggak bisa dididik lagi, itu pernyataan yang salah? Kalau menurut kami, perasaan kami dan kami yakini sejak awal itu adalah salah. Dan terbukti itu ditemukan oleh Komnas HAM dan Ombudsman. Dan sekarang ada lagi yang membuktikan, misalnya seperti pernyataan Kapolri. Dan kami yakin ke depan ini akan semakin terbukti, kebenaran akan terbukti, akan semakin banyak orang yang mengetahui bahwa ada yang salah di dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan ini. Saat ini kami juga meminta melalui Komisi Informasi untuk mengetahui di mana kira-kira kesalahan kami dalam rangka tes wawasan kebangsaan tersebut. Oh, sampai sekarang nggak tahu ini, di mana salahnya, di mana gagalnya? Sama sekali kami nggak diberikan akses. Bahkan untuk melihat hasil tes kami pun kami tidak pernah diberikan. Untuk minta penjelasan pun kami tidak pernah dijelaskan. Yang ada pada kami adalah langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat tanpa mengetahui di mana tidak memenuhi syaratnya. Oke, saya ke Bung Arsul. Bung Arsul, jangan-jangan apa yang kemudian disuarakan selama ini oleh teman-teman di 57 ini ada benarnya karena mereka dinyatakan tidak lulus, tapi kok polisian mau? Ini kan pertanyaan yang tadi saya harus ulangi lagi ya, pertanyaan ini. Jangan-jangan TWK-nya yang bermasalah? Iya, begini. Kalau TWK tidak bermasalah, yang bermasalah barangkali pelaksanaannya dan. Oh, oke. Jadi tesnya nggak bermasalah, tapi pelaksanaannya. Jadi gimana penjelasannya? Harus dibedakan. Saya melihat seperti ini, memang keanehan. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang kesehatan saja, pasien kalau untuk dirinya sendiri itu boleh meminta data atau rekam kesehatannya. Nah, memang kan confidential rahasia itu kan kalau terkait dengan pihak lain, pihak ketiga. Tapi kalau dirinya sendiri boleh dong. Kalau saya menjalani tes, kemudian tidak lulus atau tidak memenuhi syarat, saya meminta penjelasan di mana saya tidak lulusnya, ya itu memang harus kemudian paling tidak kisi-kisinya diberikan. Kalau tidak ada jawaban sama sekali, ya memang wajar kalau itu kemudian pelaksanaan itu dinilai oleh teman-teman KPK itu sebagai sesuatu yang kalaupun tidak aneh ya penuh tanda tanya. Jadi kalau soal itunya saya sampai sekarang tidak berubah, Mas Aiman, pandangan saya, ya. Cuma kan dalam rangka penyelesaian. Jadi saya belum jelas nih, TWK-nya nggak masalah, tesnya nggak masalah, tapi pelaksanaannya yang masalah. Jadi gimana? Soalnya yang salah atau standar nilainya yang salah atau bagaimana? Saya tentu tidak bisa menilai itu karena kan saya tidak mengetahui materi dan sistem penilaian. Jangankan Bung Arsul, yang ini aja nggak tahu mana yang salah, pelaksananya, pesertanya. Ya makanya yang ingin saya sampaikan adalah ya mestinya kalau yang bersangkutan, kalau Pak Timbul ini misalnya ya ingin tahu tentang dirinya sendiri di mana masalahnya sehingga tidak memenuhi syarat, mestinya diperbolehkan. Kalau diperbolehkan. Hasilnya Pak Yudi Purnomo lah itu baru tidak boleh, ya. Atau tanya hasilnya Pak Novel Baswedan tidak boleh, tapi tanya dirinya sendiri boleh dong. Oke. Apa yang harus saya perbaiki? Aman mengambil tes. Itu yang menurut hemat saya. Oke. Baik, biarkan ini menjadi tanda tanya, nanti juga tentu ini akan terus berkembang karena kita nggak tahu juga posisinya nanti di ASN Polri, katanya di Direktorat Tipikor ya, tindak pidana korupsi. Tentu ini masih juga perlu pendalaman, informasi seperti apa, tapi saya ingin tanya terakhir, masing-masing ke Bung Arsul dan Bung Hotman. Kalau Bung Hotman, saya pertanyaan pertama ke Bung Hotman dulu. Bayangan Bung Hotman kalau di Tipikor Mabes Polri, di bagian apa? Terlalu dini sebenarnya kami menanggapi ini ya, karena mekanismenya juga kami belum tahu, prosedurnya juga kami belum tahu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kami ini atas perintah pemerintah atau atas permintaan negara, dimanapun kami akan ditempatkan, kami akan mau bekerja apabila nilai-nilai transparansi, nilai-nilai akuntabilitas, dan nilai-nilai integritas yang merupakan nilai-nilai yang membuat kami disingkirkan dapat kami terapkan. Menurut kami itu yang perlu kami jagain, dan dalam rangka itulah kami melakukan langkah-langkah hukum untuk menjaga nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi
Karena kami sangat meyakini bahwa negara Indonesia bisa maju kalau nilai-nilai ini dapat kita pertahankan. Dan kalau nilai-nilai ini tidak kita bisa jaga dan tidak kita pertahankan, kami yakin bahwa visi-visi Presiden Jokowi untuk Indonesia negara maju itu menurut kami tidak akan bisa dicapai. Itu kira-kira Bung Anang. Jadi saya konfirmasi, Anda tidak dalam posisi menolak tawaran Kapolri ya? Karena kami belum mengetahui mekanisme dan artinya masih terbuka kemungkinan untuk menerima. Bisa juga ya tidak menerima, antara dua itu ya. Dan kami juga melihat ini sebenarnya apakah ini merupakan bagian dari sikap pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi daripada Ombudsman dan Komnas HAM. Tentunya kami akan bicarakan dengan kedua lembaga ini sehingga nanti semuanya bisa berjalan dengan baik dan mengikutkan semua pihak dalam penyelesaian masalah ini. Karena berbeda ketika kemudian pimpinan KPK menawarkan Anda dan teman-teman 56 lainnya untuk menjadi pegawai BUMN. Semuanya menolak? Ya, semuanya menolak karena menurut kami itu justru malah mencederai nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Karena kami menyadari dan mengetahui ya bahwa nggak ada kewajiban daripada pimpinan KPK dan kewenangan pimpinan KPK untuk menyalurkan kami kepada BUMN. Justru malah itu mencederai nilai-nilai integritas menurut kami. BUMN untuk disalurkan ke pegawai BUMN semuanya menolak. Tapi ketika nanti Kapolri kemudian memberikan kesempatan untuk bergabung bersama Dit Tipikor Mabes Polri, ini masih akan dilihat. Masih ada kemungkinan untuk menerima, begitu ya? Begitu Bung Aiman, tapi tetap dalam konteks itu adalah penyelesaian rekomendasi daripada Ombudsman. Dengan syarat tentu, betul. Baik, saya ke Bung Arsul, pertanyaannya juga yang sama. Jadi kira-kira kalau di Dit Tipikor Mabes Polri, di posisi apa Bung Arsul? Ya, itu kan ini memerlukan penjelasan semua ya. Jangankan untuk Pak Timbul dan kawan-kawan ya, untuk kami saja kan nanti kan tentu harus mendengarkan terlebih dahulu ya penjelasan lebih lanjut ya. Nah, yang paling penting sekali lagi tadi, yang saya lihat adalah good faith pemerintah ya, itikat baik melalui Pak Kapolri untuk menawarkan. Hal-hal yang Mas Aiman sampaikan tadi itu bagian dari detail yang memang wajar juga kalau teman-teman pegawai KPK itu kemudian juga bertanya lebih dulu ya. Saya kira wajar saja. Nah, apakah pada akhirnya setelah ada penjelasan kemudian akan diterima atau enggak, itu kan hak dari teman-teman yang ada di KPK. Tetapi kewajiban pemerintah, kewajiban negara artinya untuk melakukan penyelesaian atau untuk memberikan jalan keluar itu telah dilakukan. Terakhir Bung Arsul, kalau nanti ada rapat kerja dengan Kapolri, pertanyaan utama apa yang Anda akan tanyakan ke Kapolri soal ini? Ya tentu ya pertanyaan yang itu juga menjadi bukan saja harapan teman-teman di KPK tapi juga di publik ya, bagaimana kemudian yang saya sebut sebagai proposal Pak Kapolri itu in detail ya akan diimplementasikan. Saya kira kan itu. Nah, pertanyaan cukup luas ya. Jadi bagaimana nanti Pak Kapolri menjelaskan. Kapan rencananya Kapolri akan ada rapat kerja dengan Komisi 3? Kami memang belum cek, tapi saya kira kalau dalam masa sidang inilah kita jadwalkan. 2 bulan kurang lebih ya, 1 sampai 2 bulan ke depan ini mungkin ada rapat kerja dengan Kapolri. Baik, terima kasih Bung Arsul Sani dari anggota Komisi 3 DPR, fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3, dan juga Bung Hotman Tambunan, mantan pegawai KPK. Sekarang boleh saya katakan mantan ya Bung Hotman ya? Sekarang sudah mantan Bung Aiman. Sekarang sudah mantan. Baik, terima kasih Bung Hotman. Tentu semangatnya nggak akan pernah pudar untuk memberantas korupsi. Kita juga akan cermati sama-sama terkait dengan hal ini. Terima kasih Bung Hotman Tambunan, terima kasih Bung Arsul Sani, juga Bring Back Justice dari Komisi 3 DPR. Semoga terus semangatnya untuk kemudian mengawal hukum di Indonesia. Terima kasih. Selamat malam.